Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menerjunkan tim gabungan bersama Polri terkait informasi adanya desa fiktif penerima anggaran desa. Sementara Polda Sulawesi Tenggara mengakui ada temuan desa fiktif. Desa fiktif penerima alokasi anggaran desa yang disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR langsung ditindaklanjuti Kementerian Dalam Negeri. Mendagri Tito Karnavian menyebutkan telah menggerakkan tim gabungan bersama Polri guna mengecek informasi itu. Tim kita sudah bergerak ke sana bersama dengan pemerintah provinsi dan ada 4 ya, dan Kapolda Sultra. Tadi ada Kapolda Sultra di sini, Pak Merdisam, udah tahu juga. Ini ada 4 yang diduga katanya itu fiktif atau tidak ada penduduknya, tapi diberikan anggaran. Ini kita cek, kita turunkan tim ke sana, fiktif, ada anggaran, dan anggaran yang dipakai, digunakan, padahal nggak ada desanya, proses hukum tinggal, tindak pidana korupsi. Kalau nanti ada pemalsuan KTP, segala macam, fiktif, ya pemalsuan, kenakan pidana pemalsuan. Tadi saya sudah tekankan kepada Pak Kapolda, udah tindak aja kalau memang fiktif. Sementara itu, Polda Sulawesi Tenggara menjelaskan temuan desa fiktif terjadi di Kabupaten Konawe. Jumlahnya bukan 56 desa, namun sebanyak 23 desa tidak terdaftar dan 2 desa fiktif. Hingga kini, Polda Sultra sudah memeriksa 57 saksi. Kasus desa fiktif, penerima dana desa sendiri sebenarnya juga sudah diusut KPK. Berbeda dengan Polda Sultra, Lembaga Anti Rasuah mencatat ada 34 desa bermasalah di Kabupaten Konawe. Dari jumlah itu terdapat 3 desa fiktif, sedangkan 31 desa lainnya berdiri berdasarkan surat keputusan pembentukan desa dengan tanggal mundur. Tim Liputan Metro TV. Untuk mengetahui tindak lanjut dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, kita sudah terhubung dengan Wakil Menteri Desa Bapak Budi Aris Setiadi yang bergabung dari Majalengka, Jawa Barat. Selamat malam Pak Budi. Selamat malam. Pak Budi, bagaimana Kementerian Desa menanggapi tentang temuan adanya dugaan desa fiktif? Kami sudah menggerakkan tim, terutama dari Direktorat Jenderal PMD, Pemberdayaan Masyarakat Desa, untuk segera memverifikasi, bekerjasama dengan berbagai instansi untuk melakukan koordinasi terhadap dugaan 54 desa fiktif di Sulawesi Tenggara. Dalam waktu secepatnya nanti akan dilaporkan. Mendagri mengatakan sudah menerjunkan tim gabungan bersama dengan Polri untuk menelusuri desa fiktif ini. Apakah juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Desa? Ya pasti, tim gabungan kan sudah bergerak semuanya. Karena gini loh, urusan administrasi desa itu kan ranah kementerian lembaga di luar Kemendes. Karena laporannya kan dari pemerintah daerah. Kami kan Kementerian Desa, tugas dan fungsinya adalah mengisi program-program terutama untuk kemajuan desa. Begitu, Oke, Mbak. Pak Budi, kita ingin meminta kejelasan, artinya dari penelusuran Kementerian Desa, berapa banyak sebetulnya desa fiktif yang selama ini menerima dana desa? Dari tim kami, dari Kementerian Desa, ada 15 desa fiktif memang kami akui. Tetapi begini juga Mbak, nanti yang di Sulawesi Tenggara itu kita buktikan saja. Karena gini, di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa itu ada pasal peralihan yang mengatakan bahwa jika ada desa yang berdiri sebelum undang-undang ini berlaku, maka tetap statusnya sebagai desa. Karena itulah kami mendorong verifikasi, audit dan penataan tentang administrasi desa. Karena ranah itu kan ada di Kementerian Dalam Negeri. Oke, baik. Pak Budi, kami minta kejelasan kembali. Ini 15 desa fiktif yang ditemukan ataupun ditelusuri oleh Kementerian Desa ini adanya di wilayah mana? Apakah berbeda ataupun di luar Kabupaten Konawe? Oh, di luar Kabupaten Konawe, dan itu sebagian besar masalahnya administratif. Masalahnya administratif, misalnya contoh di Sidoarjo ada 5 desa yang statusnya tetap desa, cuman penduduknya nggak ada karena kasus lumpur luapindo, dan memang juga tidak menerima dana desa. Terus ada beberapa desa lain dengan contoh masing-masing. Jadi memang ini bukan hal-hal yang menurut hemat kami
tidak perlu dibesar-besarkan lah. Kecuali memang ada pelanggaran, ada moral hazard dari pimpinan daerah, terutama Pemda, ya silakan aja diproses hukum. Tapi kami menegaskan bahwa tugas memproses penyelewengan dana desa itu tugas aparat hukum, kepolisian dan kejaksaan. Tugas Kementerian Desa hanya memastikan bahwa uang rakyat, dana desa itu bisa digunakan sepenuh-penuhnya untuk kemajuan dan kemakmuran rakyat desa. Itu saya pastikan. Baik Pak Budi, tapi Presiden Jokowi hari ini juga sudah menyatakan akan mengejar jika memang benar ada desa fiktif yang sengaja diciptakan agar oknum tertentu mendapatkan kucuran dana desa. Kita akan bahas mengenai masalah ini, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Kita akan kembali lanjutkan perbincangan masih bersama Wakil Menteri Desa Bapak Budi Aris Setiadi. Pak Budi, bagaimana tanggapan Anda dari pernyataan Presiden tadi? Kami mendukung penuh upaya pemerintah dalam melakukan penegakan hukum terhadap proses-proses pelanggaran hukum, khususnya tentang pembegalan dana desa, penyelewengan dana desa. Jika memang ditemukan fakta-fakta ada pelanggaran hukum di sana, ya proses saja. Seperti saya tegaskan tadi, bahwa Kementerian Desa tugasnya adalah memastikan uang rakyat digunakan untuk kemajuan desa. Kami mendukung penuh proses hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Cara mendukung penuh dari Kementerian Desa sendiri seperti apa Pak Budi? Apakah dengan melakukan evaluasi dari sistem pengawasan, dari sistem pengelolaan dana desa, dari sistem pendamping desa yang selama ini sudah ada, apakah menurut Anda ada sistem yang memang tidak berjalan secara optimal? Begini loh Mbak, jumlah desa kita 74.954 desa. Kalau ada 50 atau 15 dalam hitungan belasan, by percentage kan tidak terlalu signifikan. Kami tidak bilang bahwa tidak ada masalah, tetapi itu kan kurang dari 0,1% permasalahannya. Jadi kalau kami mau bilang bahwa dana desa ini sangat berguna bagi masyarakat desa untuk memajukan desa-desa di seluruh Indonesia, bahwa masih ada persoalan di beberapa desa, kan kita bisa lihat angkanya kan kalau dalam bahasa statistik unsignifikan. Baik, tapi apabila kita lihat dari dana desa yang digelontorkan dari tahun 2015 hingga 2019 yang mencapai 257 triliun rupiah, yang kita inginkan tentu dana desa ini dapat diserap dan disalurkan kepada desa yang betul-betul ada, tidak ada yang fiktif seperti itu. Artinya dari Kementerian Desa, langkah selanjutnya agar kemudian mengantisipasi tidak ada lagi munculnya desa-desa fiktif ini seperti apa Pak Budi? Jadi kami juga menginstruksikan, juga membantu untuk menyisir desa-desa fiktif. Kemendes juga berusaha membentuk tim dan untuk melaksanakan penyisiran terhadap kemungkinan adanya desa-desa fiktif. Tapi yang paling utama adalah bahwa pengawasan dana desa itu harus berbasis pada partisipasi masyarakat. Karena itulah kami meminta, menghimbau dan menginstruksikan kepada seluruh masyarakat di desa-desa untuk memelototi dana desa itu. Karena dana desa itu dananya rakyat, dana masyarakat, sehingga rakyat desa berhak memelototi dana desa di desa masing-masing. Itu Mbak. Jadi pengawasan paling efektif adalah melibatkan masyarakat. Oke, melibatkan masyarakat. Artinya mungkin Pak Budi bisa menjelaskan lebih lanjut. Tadi mengatakan ada 15 desa fiktif yang didapatkan ataupun hasil penelusuran dari Kementerian Desa. 15 desa ini ada di wilayah mana saja Pak Budi? Ya, ada di Banten 1, ada di Jawa Timur, di Sidoarjo ada 5 desa, di Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, merata. Dan itu kalau dalam kesimpulan kami ini hanya persoalan administratif, bukan moral hazard. Ini administratif, murni administratif desa-desanya. Oke. Begitu loh. Jadi misalnya desanya hutan pas disurvei nggak ada orangnya, ketika malam ada orangnya di desa tersebut. Jadi murni sebagian besar karena persoalan administratif desa, bukan karena ada keinginan jahat gitu loh. Tetapi juga ini juga sekaligus himbauan kepada kepala daerah untuk melaporkan secara baik. Jangan desa-desa itu dilaporkan, desa-desa itu dibuat fiktif hanya untuk kepentingan politik sesaat gitu loh. Artinya untuk 15 desa ini sendiri Pak, apakah dananya kemudian segera ditarik setelah diketahui ternyata keberadaannya fiktif? Enggak.
Justru dari Kemendes proaktif meminta kepada Kementerian Keuangan tidak mengucurkan di 15 desa itu. Karena memang sudah tidak ada penduduknya kayak yang di Sidoarjo tadi, terus di Aceh, di Banten ada 1, di Kalimantan Timur ada 1, Kalimantan Selatan, dan lain-lain. Tapi ya itu kan kita sudah laporkan ke Kementerian Keuangan untuk tidak dikucurkan dana desa di desa-desa tersebut, gitu loh. Jadi menurut hemat kami, ayo kita sama-sama jaga desa, kita sama-sama berpartisipasi aktif masyarakat desa khususnya untuk mengawasi penggunaan dana desa di desa masing-masing. Saya keliling desa hari ini, saya melihat pelang-pelang kok, masyarakat terbuka kok. Di setiap desa itu terbuka laporan penggunaan dana desa. Jadi mereka semua antusias, mereka begitu bersemangat, mereka begitu peduli terhadap nasib dan kemajuan desanya. Jadi harus kita dukung. Kalau ada 15 dari 74.000 kan nggak terlalu fenomenal dong. Baik, kita harapkan dana desa yang 0,1% besar pun ini enggak kok. Gitu ya, loh, bisa Mbak. diserap dan dimanfaatkan oleh desa-desa untuk memajukan desanya, dan kita harapkan tidak ada lagi desa-desa fiktif yang mungkin Kita sengaja awasi diciptakan sama-sama untuk mendapatkan kucuran dana desa seperti itu ya Pak Ya. Budi ya. Baik, Pak Budi Aris Setiadi, Ya. Wakil Menteri Ya. Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, terima kasih telah berbincang bersama kami malam hari ini dalam Prime Time News.